Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kajian hukum perikatan Islam. Kita kali ini membahas macam-macam perikatan dan sumber hukum perikatan Islam. Kita akan mengulas apa saja macam-macam perikatan dalam Islam, sekaligus mengetahui sumber terjadinya perikatan dalam hukum Islam ya. Kenapa bisa terjadi perikatan? Nah, itu sumber-sumbernya atau penyebab-penyebab terbentuknya dari perikatan menurut Islam itu apa saja. Nah, itu kita akan membahas ya. Nah, harap diamati dengan seksama karena kita akan memahami runtutan kenapa sebuah fenomena itu menyebabkan antara para pihak itu mempunyai keterikatan. Kita akan mengetahui itu dengan dasar memahami sumber-sumber perikatan. Perikatan dalam hukum Islam itu terbagi dari beberapa macam perikatan. Nanti kita ketika diskusi bisa membahas lebih dalam sebenarnya, tetapi kita perlu mengetahui macam-macam perikatan terlebih dahulu. Pertama, perikatan utang. Lalu yang kedua, perikatan benda. Lalu perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Lalu yang keempat, perikatan menjamin ya. Satu, perikatan utang, al-iltizam bid-dain ya. Maksudnya ialah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang ya, atau sejumlah nilai dari sebuah benda ya. Benda yang ada nilai uangnya, maksudnya benda yang dimaksudkan sebagai nilai uang, disebutnya misil ya. Terjadi perikatan utang itu bersumber dari beberapa tindakan ya, dari beberapa hal. Yang pertama, bisa saja terjadi perikatan utang ketika ada akad al-qard ya, akad peminjaman. Si fulan A meminjamkan uang kepada si fulan B. Akad pinjaman itu menyebabkan perikatan utang. Atau yang kedua, sumber dari perikatan utang itu bisa saja juga dari kehendak sepihak. Kehendak sepihak seperti wasiat, seperti hibah, nazar, yang objeknya adalah uang. Kehendak sepihak wasiat, misalkan memberikan wasiat akan setelah saya pergi, gitu. Misal wasiatnya menyebutkan itu akan memberikan uang kepada si fulan A. Nah, itu akan terhitung sebagai perikatan utang. Atau berjanji nanti akan memberikan sejumlah uang 10.000 gitu kepada si fulan A. Nah, kehendak sepihak hibah juga menjadikan sebuah perikatan utang ya.
Lalu yang ketiga, perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, ya, ghosab, perusakan. Teman-teman mungkin sudah mengetahui ghosab ya. Ghosab itu kan memakai tanpa meminta izin ya, memakai tanpa meminta izin. Nah, itu juga menjadi sebuah perikatan utang. Ketika nanti misalkan sudah dipakai, ya maka segera dikembalikan, walaupun tidak meminta izin ya. Nanti kalau rusak, berarti harus mengganti, jadi perikatan utang. Lalu sumber dari perikatan utang juga dari perbuatan manfaat, perbuatan yang dia sebenarnya sesuai dengan hukum atau memberikan manfaat kepada pihak yang lain. Contohnya yaitu pembayaran tanpa sebab, yaitu ketika seseorang melakukan suatu pembayaran padahal orang yang diberi bayaran itu sebenarnya orang yang tidak seharusnya mendapatkan uang. Artinya misalkan si fulan A dan si fulan B. Si fulan A ini merasa dia mempunyai hutang terhadap si fulan B. Lalu si fulan A memberikan uang sejumlah 1 juta kepada si fulan B. Sementara si fulan B ini bukan orang yang mempunyai hak mendapatkan bayaran. Artinya berarti kan si fulan A memberikan manfaat uang 1 juta kepada si fulan B tanpa ada sebab. Nah, itu akhirnya menimbulkan sebuah kewajiban di mana si fulan B berkewajiban mengembalikan uang bayaran tanpa sebab tersebut. Nah, sepanjang si fulan B belum mengembalikan uang bayaran tanpa sebab itu tadi, maka si fulan B justru malah menjadi orang yang berhutang, yaitu perikatan utang. Bersumber juga dari perbuatan manfaat. Lalu juga yang kelima bersumber dari syara', seperti kewajiban-kewajiban membayar sesuai dengan syariah. Lalu yang kedua, macam perikatan, yaitu perikatan benda, al-iltizam bil ain. Maksudnya ialah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, baik benda ataupun manfaatnya. Ini disebut sebagai perikatan benda terjemahannya. Kalau dalam referensi fikih terdahulu bahasa Arabnya al-iltizam bil ain. Sumber perikatan benda ini ialah akad. Ini merupakan sumber perikatan yang paling banyak. Nah, akad yang biasa itu yaitu contohnya akad jual beli, akad perpindahan milik. Misalkan si fulan A ingin menjual HP kepada si fulan B. Nah, itu adalah salah satu contoh macam perikatan benda. Dibuatlah perpindahan itu dengan jual beli, akhirnya dibeli dan dipindahkan barangnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, perikatan kerja, al-iltizam bil amal. Maksudnya ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Nah, sumber perikatannya itu akad yang paling banyak ya. Akadnya contohnya yaitu istisna, perjanjian untuk membuat sesuatu. Misalkan seseorang meminta dibuatkan satu setel mebel kepada tukang kayu. Nah, maka saat itu terjadilah perikatan kerja. Nah,
Lalu yang kedua, contohnya akad ijarah, suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat, sewa menyewa gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibahas lebih dalam diskusi. Ini hanya gambaran globalnya agar kita tahu jalur atau koridor yang kita bahas nantinya ya. Lalu yang keempat macam perikatan itu perikatan menjamin, al-iltizam bitawthik ya. Maksudnya ialah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu bentuk perikatan. Misalnya A bersedia menanggung utang B kepada C. Sumber perikatan menjamin ini ialah akad, dan ini merupakan sumber yang paling banyak, sumber yang paling penting dari perikatan. Akadnya ialah akad kafalah ya, contohnya ya. Nah, sekarang kita membahas sumber perikatan dalam hukum Islam. Seperti tadi kita ketika menyebutkan macam-macam perikatan, kita lanjutkan dengan sumber perikatan tadi ya, di penjelasan tadi. Nah, bahwa setiap perikatan itu akan mempunyai sumber terbentuknya perikatan. Seperti halnya kita mempunyai keterkaitan, artinya misalkan satu pihak dengan pihak yang lain saling terikat, maka harus ada sebabnya ya. Harus ada sumber penyebab dari mereka yang terikat. Nah, itulah analogi dari sumber perikatan. Sumber perikatan itu adalah apa yang membuat, apa yang menyebabkan mereka, para pihak ini mempunyai keterikatan. Nah, sumber perikatan itu yang pertama adalah akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian ini menjadi salah satu sumber yang paling banyak menyebabkan perikatan ya. Para ahli hukum Islam, khususnya ulama-ulama usul fikih, ini mengenal penyebab terbentuknya perikatan ini menjadi salah satu yang unsur yang paling penting untuk dilihat dulu terlebih dahulu ya dari semua perikatan, karena itu menjadi istilah yang seringnya disebut sebab-sebab atau juga sumber-sumber gitu. Nah, kalau kita mengetahui dari mana sumber perikatan terbentuk, nah maka kita akan bisa mengidentifikasi nantinya perikatan itu arahnya kemana. Dan itu menjadi salah satu hal yang harus kita pahami sejak pada teori dasar hukum perikatan Islam ya. Nah, teori yang paling pertama, sumber perikatan yang paling pertama, yang paling banyak menimbulkan atau menyebabkan perikatan itu akad atau perjanjian. Maka seringnya memang akhirnya orang biasa menganggap antara perjanjian dengan perikatan itu sama, padahal berbeda ya. Perjanjian itu adalah salah satu sumber dari terbentuknya perikatan. Nah, sehingga perjanjian itu salah satu sumber dari terbentuknya perikatan. Sementara perikatan itu lebih luas daripada perjanjian, karena perjanjian masuk dari salah satu kategori sumber terbentuknya perikatan. Sehingga setiap perjanjian itu pasti perikatan, tetapi setiap perikatan belum tentu itu adalah perjanjian. Paham ya? Setiap perjanjian tentu akan menjadi perikatan, tetapi setiap perikatan belum tentu itu adalah perjanjian. Karena perikatan terkadang juga itu adalah perikatan yang disebabkan oleh
kehendak sepihak, seperti pinjam pakai atau jualah tadi. Ya pernah kita bahas ya jualah ya. Jualah itu janji sepihak seseorang, lalu janji sepihak seseorang itu mengandung konsekuensi terhadap orang lain, mengikat dirinya dan mengandung konsekuensi kepada orang lain. Kita pernah bahas seperti ya jualah yang seseorang berjanji mengucapkan sebuah ikrar ingin memberikan uang 10.000 ketika ada satu orang atau siapapun itu berhasil mengajak 10 orang masuk ke dalam komunitasnya, misalkan begitu. Nah, setiap orang yang ada berhasil mengajak 10 orang di komunitas baru itu, maka ya wajib bagi si pengikrar janji sepihak tadi itu mendapatkan 10.000, harus dibayarkan. Itu kan mengikat dirinya sendiri dan memberikan konsekuensi pada orang lain. Itu kan salah satu perikatan ya. Itu sama dengan skema-skema kode referral ya, seperti yang terjadi di beberapa fenomena pernah kita bahas. Nah, itu kan juga masuk perikatan. Padahal dia bukan perjanjian, karena si pengikrar tidak sedang melakukan perjanjian kesepakatan terhadap orang-orang yang akhirnya berhasil mengajak tadi ya. Sedang tidak melakukan kesepakatan kan ya, tapi hanya satu pihak saja yang melakukan sebuah janji ikrar sepihak itu. Nah, maka akad itu adalah perikatan atau iltizam, sementara iltizam tidak semuanya adalah bersumber dari akad. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Tetapi akad menjadi salah satu sumber yang paling banyak menyebabkan atau menimbulkan terbentuknya perikatan ya. Banyak ya contohnya ya akad ya, seperti akad ijaroh, akad murabah, mudorobah, yang ada di bank itu semuanya kontrak-kontrak itu. Sehingga memang nanti kita akan lebih banyak membahas akad, karena akad yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu yang kedua, sumber dari perikatan dalam hukum Islam itu adalah kehendak sepihak tadi ya, menyatakan memberi, ji'alah atau ju'alah, janji, hibah. Itu salah satu contoh-contohnya ya. Kita sudah membahasnya. Ji'alah tadi ada banyak sebenarnya fenomena yang kalau kita telusuri hipotesa kita, hipotesa sementara itu mirip dengan skema ji'alah atau ju'alah. Seperti mengundang orang untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi, misalkan itu ya, snack video, TikTok Cash itu ya, kode-kode referral ya, earning referral itu di internet marketing itu juga banyak. Itu kalau kita lihat ya hampir mirip seperti skema ju'alah atau ji'alah. Meskipun sebenarnya dalam penelitian-penelitian yang diterbitkan itu belum ada yang membahas itu secara serius ya. Tapi hipotesa Bapak dan hipotesa kita yang pernah kita diskusikan itu masuk seperti ji'alah, ju'alah. Karena ju'alah itu kan janji sepihak yang kemudian ketika orang berhasil melaksanakan apa yang ditargetkan oleh si pemberi janji, maka si pemberi janji wajib memberikan upahnya, wajib memberikan bayarannya. Nah, itu seperti sayembara gitu ya. Itu contohnya kehendak sepihak. Lalu yang ketiga, sumber perikatan dalam hukum Islam itu perbuatan merugikan, seperti tidak membayar hutang, mencuri, merusak ya.
seorang tetangga misalkan pulang dari rumah, pulang dari pekerjaannya capek, tahu-tahu marah, lalu lewat di samping rumah kita dan merusak jendela rumah kita. Perbuatan merusak itu menjadi perbuatan yang menimbulkan perikatan karena merugikan orang lain, merugikan si pemilik rumah. Nah, maka sepanjang si pemilik rumah belum mendapatkan ganti dari perusak, maka itu masih ada perikatan di dalamnya. Si perusak wajib mengganti dan si pemilik jendela ini berhak mendapatkan ganti dari kerusakannya. Itu perbuatan merugikan, menimbulkan atau menyebabkan terbentuknya perikatan. Seorang misalkan tadinya adalah meminjam motor, ya. Awalnya akadnya adalah hanya minjam saja. Ternyata pada saat meminjam motornya itu dirusakkan. Nah, maka rusaknya motor itu menimbulkan perikatan selanjutnya, di mana harus diperbaiki, ya. Si perusak tadi harus wajib memperbaiki, dan si pemilik motor berhak mendapatkan perbaikan dari motornya. Itu. Lalu yang keempat, perbuatan bermanfaat. Nah, contohnya yaitu pembayaran tanpa sebab. Teman-teman tentu saja pernah mengingat, ya, ada kasus belum lama ini, yaitu salah satu badan hukum bank, salah satu bank itu memberikan bayaran kepada seseorang dan tanpa ada sebab apa-apa. Nah, ini menimbulkan perikatan. Perbuatan ini kan sebenarnya perbuatan bermanfaat, kan, ya, bukan perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan merugikan, karena yang mengirimkan uang atau mentransfer itu adalah pihak bank. Lalu orang yang mendapatkan transfer atau mendapatkan uang ini tidak sedang melakukan apa-apa, tidak sedang menipu, meminta uang, atau ya dia tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba dia mendapatkan bayaran, mendapatkan uang. Nah, perbuatan bermanfaat semacam ini, bank memberikan manfaat kepada salah satu nasabah tadi, itu adalah salah satu contoh perbuatan bermanfaat yang menimbulkan perikatan. Apa perikatannya? Yaitu perikatannya si nasabah yang mendapatkan bayaran tanpa sebab itu wajib mengembalikan bayaran tersebut kepada bank, dan pihak bank berhak mendapatkan bayaran tanpa sebab itu, ya. Artinya manfaat yang tadi diberikan tanpa sebab itu dikembalikan lagi, yaitu perikatan. Ketika misalkan ternyata nasabah yang mendapatkan bayaran tanpa sebab ini justru tidak ingin mengembalikan, malah menghabiskan, lalu malah sengaja dihambur-hamburkan uangnya, nah, maka itu akan menimbulkan, ya, sebuah kasus hukum lagi, gitu. Perikatan itu akhirnya, ya, menjadi bisa diseret kepada hukum pidana, ya. Karena tidak ada iktikat baik dari oknum yang mendapatkan bayaran tanpa sebab, gitu, ya. Ada pula contoh yang lain, yaitu misalkan seorang nasabah meminjam uang 3 juta kepada bank. Nah, 3 juta ini di 3 juta ini akan dibayar selama 3
bulan oleh nasabah. Angsurannya 1 juta misalkan ya. Lalu setelah 3 bulan, setelah sudah ini kan biasanya potongannya otomatis ya kalau dalam bank. Sudah 3 bulan berarti kan sudah lunas seharusnya ya, karena setiap bulan sudah dibayar 1 juta, bulan pertama 1 juta, bulan kedua bayar 1 juta, bulan ketiga dibayar 1 juta, berarti kan 3 juta sudah lunas. Tetapi ternyata di bulan keempat masih ada potongan 1 juta diambil dan dikirimkan ke bank. Berarti ini kan si nasabah memberikan bayaran tanpa sebab kepada bank, padahal hutangnya sudah lunas tapi tetap dipotong gajinya. Bayaran tanpa sebab tersebut menimbulkan perikatan lagi ya, perikatan baru, di mana perikatan barunya ini berisi kewajiban bank mengembalikan dana tanpa sebab kepada nasabah. Nah itu sering ya, itu terjadi ya dalam kasus-kasus ya. Dalam kehidupan nyata juga pernah ya, sempat juga pasti ya terjadi. Misalkan ya, seseorang berhutang lalu dia sudah lunas, tapi dalam hatinya merasa masih berhutang, dia memberikan bayaran. Itu juga menimbulkan sebuah perikatan baru, sehingga perbuatan itu tidak saja perbuatan merugikan yang menimbulkan perikatan, tapi perbuatan bermanfaat itu juga menimbulkan perikatan. Selanjutnya, contoh yang kelima, sumber yang kelima, yaitu sumber perikatan dalam hukum Islam yang berbentuk syara. Syara itu adalah hukum syariat maksudnya ya. Jadi dalam hukum konvensional itu kan selain perjanjian terdapat juga undang-undang sebagai sumber perikatan. Dalam hukum Islam, undang-undang ini ditempati oleh syara. Jadi kalimat syara ini adalah perikatan yang lahir dari ketentuan-ketentuan syariah. Contohnya seperti anak dan ayah, di mana dalam ketentuan syariah ayah ini kan mempunyai kewajiban ya, memberikan nafkah kepada anak, dan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Nah, itu adalah perikatan yang bersumber dari syara. Ketika misalkan anaknya tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, nah maka anaknya bisa menuntut untuk diberikan nafkah, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh perikatan yang bersumber dari ketentuan syariah. Nah, itulah sumber perikatan dalam hukum Islam. Jadi setiap perikatan itu pasti ada sumbernya. Dan teori dasar hukum perikatan Islam itu mengharuskan kita memahami, dari mana sumber terjadinya perikatan tersebut. Kalau ada transaksi atau ada perikatan, ada sengketa misalkan, kita harus mampu melihat perikatan ini, hubungan keterikatan ini sumbernya dari mana. Kita harus mampu ya, dan insya Allah kita mampu setelah kita memahami ini. Jadi kalau sumber perikatan dalam hukum Islam itu ada 5 ya: perjanjian, kehendak sepihak, perbuatan merugikan, perbuatan bermanfaat, dan syara. Itu nah, sekarang kita bahas lain lagi ya, yaitu sumber hukum perikatan Islam. Sumber hukum perikatan Islam itu maksudnya adalah referensi utama dari hukum perikatan Islam. Jadi sebagai dasar atau sebagai dalil dari hukum perikatan Islam, yang pertama yaitu Al-Quran, tentu saja ya, lalu hadis,
lalu ijtihad. Sehingga teman-teman seharusnya bisa membedakan istilah ya antara sumber hukum perikatan Islam dengan sumber perikatan dalam Islam. Kalau sumber hukum perikatan Islam berarti referensi atau dalil hukum perikatan Islam, dasar-dasar dalil hukum perikatan Islam. Sementara sumber perikatan itu maksudnya adalah sebab-sebab munculnya perikatan yang menyebabkan terbentuknya perikatan. Itu hal sumber perikatan. Yang dibahas tadi di slide sebelumnya itu adalah sumber perikatan, yang dibahas sekarang itu sumber hukum ya, dalil hukum atau dasar hukum. Nah, ijtihad dalam konteks Indonesia itu adalah DSN MUI ya, fatwa DSN MUI. Di mana fatwa DSN MUI ini sudah dipositivisasi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 26 ya, yang menyebutkan dan menegaskan bahwa semua kegiatan usaha, produk dan jasa syariah itu wajib tunduk pada prinsip syariah yang telah difatwakan oleh MUI. Nah, sehingga sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwa fatwa DSN MUI yang sering diterbitkan dari waktu ke waktu dan sering diperbaharui dari waktu ke waktu itu menjadi salah satu sumber hukum yang paling penting dalam praktik hukum perikatan Islam, dan itu harus diikuti, harus dipedomani oleh lembaga keuangan syariah. Ketika lembaga keuangan syariah tidak mempedomani, tidak tunduk, maka nanti akan mendapatkan sanksi ya. Gitu. Lalu sumber hukum yang selanjutnya adalah KHES. Nah, KHES ini menjadi salah satu hukum positif di Indonesia. Itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008. Kompilasi hukum ekonomi syariah ini menjadi salah satu sumber hukum perikatan Islam. Nah, meskipun dulu Indonesia sempat ya mengalami masa-masa di mana konsep perikatan itu jauh dari syariah yang diberlakukan dalam negara kolonial. Tapi kemudian Indonesia kembali menjadikan salah satu bentuk unifikasi ya, sehingga KHS ini juga menjadi salah satu hukum positif di Indonesia dan wajib dijadikan sebagai sumber hukum bagi kalangan yang sedang mempraktikkan hukum perikatan Islam. KHS ini dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena memang mencakup di dalamnya hukum Islam, lalu perbuatan mukallaf yang bersifat konkret, lalu metode ijtihad istidlal, serta digali dari ayat Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ra'yu. Sehingga memahami KHS itu menjadi salah satu hal yang wajib juga kita lakukan, karena KHS adalah hukum positif dan panduan dari praktik hukum ekonomi syariah, khususnya hukum perikatan Islam ya. Manajer-manajer bank atau pembuat kontrak dalam lembaga keuangan syariah, selain memahami teori-teori dari hukum perikatan Islam, itu juga wajib menyimak fatwa DSN MUI dan juga KHS ya. Baik, itu terkait dengan materi kali ini. Ketika misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan bertanya atau menanggapi. Namun sebelumnya kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.